الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم النبي وعلى النبي بسم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد ونستعين صراط أو تلعب شركة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي warzuqnil fahmal qawi. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wasyara'ib juz'in min juz'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus sahabil majlis Sayyidil Walid Abu Habib Abdullah Syabir Warga. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam kita semua alhamdulillah dapat kumpul bersama kembali di ruangan majelis yang mulia ini. Bahkan kita masih berada di penghujung, di akhir daripada bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kembali bersama duduk di majelis ini dalam rangka untuk menggapai impian kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat, yaitu untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersama duduk
berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan Rasul adalah orang yang paling banyak yang akan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man jalasa zakirina intabaha min ghablati qalbi. Barang siapa yang hubbi, yang cinta, duduk bersama orang-orang yang az-zakirin Allah. Siapa yang hubbi, yang ketujuh, yang senang duduk di majlis, yang mana di majlis tersebut adalah isinya untuk mengingat Allah, mengingat Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan manfaat daripada duduk di majlis tersebut. Di antaranya adalah akan menjadikan dirinya itu tersadar, bangun apa dengan intabih min ghablati qalbi. Orang yang hobinya duduk di majlis, yang di majlis tersebut tujuannya Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan manfaat. Hatinya pun akan tersambung dengan Sayyidul Wujud, Sayyiduna Zikrullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man jalasa zakirina, orang yang senang duduk di majlis, yang mana di majlis tersebut isinya tidak lain adalah untuk menjadikan kita teringat kepada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, bahkan nikmat yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang ketujuh senang atau hobinya duduk bersama yang di majlis tersebut adalah intinya adalah mengingat akan kebesaran Allah, kebesaran Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan hatinya akan terjaga, terbangun daripada yang dahulunya lalai kepada Allah dan Rasulnya, maka akan bangun hatinya yang dahulunya lupa kepada ingatnya kepada nikmat Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yaday Allah ta'ala qabla an yakhluqa Allah ta'ala Adam bi alfi amin yusabbihu dhalika an-nur wa tusabbihu al-malaikah bi tasbihi falamma khalaqa Allah Adam alqa dhalika an-nur fi sulbihi fa ahbatani Allah ila ardi fi sulbi Adam wa ja'alani fi sulbi Nuhin fi safinah wa qudhifa bi an-nar fi sulbi Ibrahim thumma lam yazalillahu yanquluni min al-aslabil karimah wal arhamit tahirah hatta akhrajani min abawayya lam yaltaqiya ala sifain qattu. Di antara perjalanan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ujar Rasul, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala, aku sudah berupa nur, ya Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah maulah menjadikan Nabi Adam alaihissalam semenjak 2000 tahun, ya Pak. Sebelum Nabi Adam diulah oleh Allah, ya kan, sudah ya berupa nur Rasulullah SAW, yang mana nur tersebut adalah yusabbih, bertasbih itu nur
dan bertasbih pula malaikat-malaikat dengan tasbihnya para malaikat. Tatkala Allah menjadikan Adam alaihissalam, maka Allah pindahnya kan, Allah Ta'ala letakkan nur tadi kemana? Bisulbihi, ke dalam sulbinya Nabi Adam alaihissalam ya kan. Fa'ahbatani Allahu il ardi, lalu Allah turunkan Adam ke bumi ya kan, sementara nur tersebut terkandung di dalam sulbinya Nabiullah Adam alaihissalam. Wa ja'alani fi sulbi Nuhin fis sabina, ketika Adam nyakah wafat dan turun ke bawahnya, ketika banjir bandang, banjir sealaman banjirnya ya kan, banjir ya kan, terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang mana ketika itu seluruh makhluk hidup tinggalan, bahkan bini Nabi Nuh, anaknya ya kan, tetap celaka karena keumpat lawan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti tatkala tersebut ya kan, itu nur Rasulullah terkandung di dalam sulbinya Nabiullah Nuh alaihissalam, sehingga selamatlah orang-orang yang berumpat di dalam perahu bahtera kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitulah ya kan, Allah menjadikan mereka ahlu bait Rasulullah laksana bahtaranya Nabi Nuh. Siapa yang mau berumpat buat di dalam bahtera kapal Nabi Nuh, maka ini akan mendapatkan keselamatan dari Allah ya Subhanahu wa taala. Wa qulifa bi finnari, tatkala Nabi Ibrahim dilimpar oleh Namrud ya ke dalam api, akan tetapi bukan kepanasannya kah, qulna ya narukuni bardau wa salam ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim kan dilimpar ke dalam api. Karena apa? Karena disitulah mengandung rahasia dari nur Rasulullah yang terletak di dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa lam yazalillahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terus ya kan menjalankan nur Rasul tersebut di dalam sulbi orang-orang yang suci kepada rahim yang mulia dan yang suci, sehingga Allah mengeluarkan aku di rahim ayah dan ibuku ya Rasulullah, yang akhirnya zahirlah di dalam bulan Rabiul Awal ya kan. Kemudian di antara hadis Rasulullah SAW yang mana nur tadi berzahir ya kan, nampak, lalu apa di antara yang pernah disampaikan oleh nur tersebut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannati summa yukhtamu lahu wa amaluhu bi'amali ahli nar. Wa innar rajula la ya'malu zamana tawil bi'amali ahli nar summa yukhtamu lahu wa amaluhu bi'amali ahli jannah. Bahwasanya seseorang sungguh beramallah ia dengan masa yang panjang dengan amalan ahli surga, akan tetapi di penghujung hayatnya ia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya menjadi ahli neraka ya kan. Ada pula seorang yang beramal dengan amal dengan masa yang panjang dengan amalan ahli neraka, akan tetapi di penghujung hayatnya beramal dengan ahli surga, dengan amalan surga, sehingga ini menjadi ahli surga ya kan. Sementara wa innamal a'malu bil khawatim, karena yang namanya amal itu adalah yang ianya adalah pauncitan ya kan.
Pahujungannya nang ianya itu nang kuncinya ya kan. Boleh jadi sepanjang hidupnya orang itu katuju beramal ibadah, artinya amal surga ya kan, akan tetapi di penghujung hayatnya tak ada berubah ya kan, berubah berampeh ya kan, bakal keluar di kapal tersebut yang akhirnya menjadi kecelakaan bagi dirinya. Semacam iblis saudara. Iblis itu orang yang luar biasa ya kan. Waqad warada annahu itu iblis ya kan pernah beribadah ya kan beserta malaikat 80.000 tahun. Tetapi akhirnya su'ul khatimah ya kan. Apa kita kayak kita ya kan 60 tahun 70 tahun ya kan atau menjaga berat itu kadang kau menjamin keselamatan bagi kita. Orang yang umur umpamanya 500 tahun kalau siang malam beribadah ya kan itu kadang bisa menjamin menjadi ahli surga ya kan. Ini yang perlu kita renungi bersama ya kan. Kita kada tahu hubungan dan kayak apa. Ibarat orang sekolah ya kan pintar. Kalau ujian nah kelas 1, 2, 3 lulus pak nilainya tinggi-tinggi tak ujian kelulusan kan orang menjawab lagi ya kan syaratnya kena nah apa kan lulus sekolah kenapa karena ujian akhirnya 0. Jadi ujian tadi yang nampak yang utamanya kan walaupun gawiannya itu pinanya gawian ahli neraka kada tentu itu menjadi ahli neraka karena yang ini adalah pauncitan tadi ya kan. Terakhirnya kayak apa? Karena kita harus berbuat husnuzon ya kan terhadap hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita merasa bagus ya kan dengan pinanya potongannya kita pina ahli ibadat ya kan. Sementara ada di sana orang pina potongan kayak hancur ya kan. Jangan merasa lebih sorong daripada orang tersebut ya karena yang ia adalah pauncitannya ya kan putingnya ibarat orang tuh sembahyang mulai takbir ya kan sesuai dengan syarat sahnya ya kan harus pas hendak salam pun ya kantep ya kan ada sah sembahyang ya ada sah sembahyangnya karena apa karena salam dia apa pas hendak salam asya pun juga kantep ya kan ada sah sembahyangnya ya. Nang itu jauh orang nang apa tadi ya kan beribadah luar biasa tetapi di ujungnya itu kadang apa nang ianya pauncitannya. Akan tetapi ada kabar gembira dari Rasulullah man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minan mata mustakmil iman mata maghfuran lahu ya. Barang siapa yang cinta kepada anak cucunya Rasulullah maka orang itu matinya dalam keadaan mukmin sempurna iman dan mendapatkan keampunan dari Allah. Semua kita yang menjadi orang yang istiqomah atas iman dan cinta kepada anak cucu Rasulullah dan akan menghasilkan menjadikan kita mendapatkan sahabat Rasulullah dan mendapatkan husnul khatimah indal maut wa hadza minni wal aku minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penggantian dulu Santum. Karena lo mau pasangan masalah amalan surga ada surga neraka ataunya siap dan ulama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang sama-sama kita muliakan para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis wal muqam, ayahanda sekeluarga. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita malam hari ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang sangat mubarak, yang penuh barakah, yaitu majelis Raudhatul Bahasin yang dipimpin oleh salah satu daripada zuriyah Rasulullah yang pada hakikatnya adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum sedikit di surah apa aja kan? Al-Imam Ibnu Hajar pernah berkata di dalam Mukhtasar beliau, wa anna awasal ulama yajiduna fi qulubihim maziyatan tammah li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa mahabbati ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam li ilmihim bi istifa'i nutbihimul karimah. Wa annahu wasal ulama, bahwasanya para ulama yajiduna fi qulubihim maziyatan tammah, didapat di dalam hati-hati mereka itu maziyatan tammah di mahabbati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hanya berkelebihan sempurna cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para ulama itu di hati-hati beliau itu berkelebihan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkelebihan cintanya kepada anak cucunya Rasulullah, itu zuriyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa li ilmihim? Karena mereka itu tahu dengan nasab keturunan terpilihnya, nasab keturunan daripada mereka itu yang mulia, itu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita nang orang awam ini siapa nang dituruti gitu. Nah itu para ulama-ulama tadi. Jadi berkewajiban bagi kita umat Rasulullah mencintai akan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka itu adalah anak cucu daripada Rasulullah, darah daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syair lah,
آباؤنا وأجدادنا الأفاضل الصالحين بالهاشمي المصطفى محمد هو جدنا abauna wa ajdaduna jasidin afadil. Ini salah satu daripada zuriat Rasulullah, aulia Allah Ta'ala. Ini sahih. Abauna, bapak datuk kami, wa ajdaduna, semua mereka itu afadil, mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan. As-salihin, semua mereka itu orang-orang saleh. Namun kita lah ke atas anak-anak kadang-kala ada keturunan yang baik, yang kurang baik. Tapi mereka itu kadang-kadang namanya semua baik sekali. Kenapa? Karena keturunan daripada Rasul. As-salihin, semua mereka orang-orang saleh. Bil Hasimi Al-Mustafa Muhammad. Nah, kenapa? Dengan sebab mereka itu dari keturunan Bani Hashim. Nang di Bani Hashim itu ada orang yang terpilih, yaitu Sayyiduna. Jadi itu kakek kami. Jadi kita ialah mencintai, memuliakan kepada mereka itu adalah kewajiban bagi kita. Nah, itu tak. An Abi Burdah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu julusun zata yawmin wallazi nafsi biyadihi la tazulu qadamun an qadamin yawmal qiyamah hatta yas'alallaha ar-rajula an arba'in. Jadi riwayat daripada Abi Burdah radhiyallahu anhu qala, kami disini julusun, duduk-duduk zata yaumin, pada suatu hari. Walladzi nafsi biyadihi, demi orang yang telah menjadikan diriku dengan kekuasaannya, hanya demi Allah. La tazulu qadamun an qadamin yaumal qiyamah. Kada kau batis itu mengangkat pada hari kiamat itu, kada kau bergerak hatta yas'alallaha ar-rajula an arba, sehingga ditanya daripada mereka itu 4 perkara. Ini jawab. An umrihi bima afnah. Nah, daripada umurnya kamana menggunakan umur kita, kamana kita menggunakan. Wa an jasadihi fima ablah, batang tubuh kita ini pun kamana kita menggunakan menghabiskan. Di umur tadi kamana menghabiskan, batang tubuh kita pun kamana menghabiskan. Nah, itu ditapuni. Wa an umrihi fi ma'abnah wa an malihi mimma iktasabah wa fi ma anfaqah, daripada harta dari mana kita mendapatkan
dan kamana menggunakan itu ditakuni. Nah, nang keempat waan hubbina ahlal bait. Nah, adakah cinta ikam to lawan ahlul bait? Nah, itu dipertanyakan nantinya di yaumul qiyamah tadi. Nah, pernahkah berumpat? Kenapa? Karena kita ini amun hendak selamat adalah berumpat di kapal mereka ahlul baitnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu sesuatu nang in tamassaktum, jika kamu berpegang bihi dengan itu sesuatu, lan tadillu, niscaya tidak akan sesat. Namun yang ikam muslim berpegang, berputih, berumpat lawan nang itu, tamlah kada bakalan sesat. Lam tadillu, kada bakalan sesat ba'di sesudah aku. Ya Rasulullah. Nah, panito nang supaya kita kada sesat toh. Pertama, kitabullah, itu Al-Quran, berpegang dengan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata bil qurba. Katakan olehmu, hai kekasihku Muhammadur Rasulullah, la as'alukum, aku kada minta apa-apa akan kamu. Nah, jadi Allah Ta'ala memerintah Rasulullah menyampaikan pada umat sendiri, ujar Rasulullah, Allah Ta'ala memerintah Rasul, kada minta apa-apa Rasulullah, illal mawaddata fil qurba, melainkan bercinta kasih dengan kerabat. Jadi Rasulullah, ya Allah, dah mana menyuruh Rasulullah. Nah ini berkaitan dengan ayat Al-Quran juga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu, wahai kekasihku Muhammad, in kuntum, jika adalah kamu tuhibbunallah, cinta kamu akan Allah, fattabi'uni, umpati aku ya Rasulullah. Allah jangan nyuruh. Jadi mencintai kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW itu sudah jelas saja. Ya Allah, dalil-dalilnya. Kada bakalan sasat. Ya Rasulullah, lan tadillu inni tsarikun fikum ma in samassaktum bihi lan tadillu. Sungguhnya aku tinggalkan pada kamu akan suatu barang dan sesuatu in tamassaktum, jika kamu berpegang bihi dengan dia, lan tadillu ba'di sesudah aku. Apa? Kitabullah, itu Al-Quran. Wa itsrati ahla bait, darah dagingku itu keluarga Rasul. Nah, jadi apa? Karena mereka itu masalu ahli baiti kasafinatinu, man raqiba naja wa man takhallaba faqad halaka. Siapa ahlu baiti ya Rasulullah? Rasul bersabda, keluargaku itu masalu ahlu baiti kasafinatinu, perumpamaan ahlul bait itu adalah sebagaimana perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Man raqiba, siapa nang umpat berbuat di kapal situ, ngajak selamat. Wa man raqiba, man takhallaba halaka, siapa nang takhallaba berpacul, berbuat lah
sampai memusuhi. Nah, maka sakaya itu dah. Ini Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Ya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu annaka waliyun fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, Aghizna ala kulli hal fil yawmil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta la yuhibbani. Qala sahabati Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas urqubu Muhammadin bi ahlil bait. Sadaqallahu bil Qur'anil Karim wa sadaqa Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para habaib yang dimuliakan Allah dan ulun cintai dan ulun sayangi, dan ulun banyak mengucapkan minta redha, minta maaf lawan mubuhan pian yang telah berhadir di majelis yang sederhana ini, dan kepada guru-guru agama, tokoh agama yang selalu mendampingi ulun ucapkan mudahan pian selalu diberkati, diberkahi, disehatkan badan, dipanjangkan umur, keadaan iman dan takwa dalam husnul khatimah, amin. Kepada seluruh jemaah yang ulun sayangi dan ulun cintai, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita selalu diberikan nikmat dan rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di dalam satu tempat yang sederhana ini. Namun ini adalah tanda bukti sebagai saksi bisu kita bahwa disinilah kita belajar menimba sehingga mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi penjelasan guru-guru tadi jelas sudah. Sebenarnya ini kan perlu lagi Bang, ialah cuma menambah cinta kita. Pada di akhir bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidur Rasul ini sudah jarang dah. Tapi di Martapura ini alhamdulillah kada tahu bulan apa tetap masalah maulid membaca berselawat kepada Rasulullah itu setiap malam selalu terdengar, alhamdulillah. Luar cintanya kita pada baginda Rasul.
Jadi bulan Maulid ini bukan hanya memperingati kezahirannya Rasulullah, tapi menghidupkan Rasul atas umatnya. Nah ini, jadi menampakkan Rasulullah itu hidup bukan hanya di pujian selawat, tetapi daripada hal ikhwal, kelakuan daripada umatnya. Nah ini orang begitu Rasul ini dalam Maulid. Jadi orang tasawuf itu apa ulangi zahirul rabbi wal batinu abdi. Tapi bagi kita sebagai umatnya Rasulullah, zahirul rasul fi batini umat. Zahir Rasulullah itu di dalam batin umatnya. Mulai mana? Mulai dari hal ikhwal kelakuannya. Iyalah, nang dulu pemarah jadi pemurah, jadi pemaaf. Nang dulu bakhil, iyalah menjadi berkasih sayang, iyalah nang dulu sombong, menjadi tawadu dan mengikuti apa nang dibawa Rasulullah. Nah ini yang dulu tabaah. Jangan muntung aja bisa berselawat nyaring pagat kelakuan, tapi sedikit kelakuan kadang mengikuti Rasulullah. Ini karena ada pemaulidan, pamer suara. Nah, jadi orang nang puji cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Kayak kita artis juga, apabila kita tak cinta lawan artis, pasti mengikuti gaya rambutnya kah, gaya bajunya kah. Artinya orang nang ngepen berat. Jadi kita juga kita orang nang ngepen berat kepada Rasulullah ini. Nang kayak apa Rasulullah? Iyalah, sabadakan kada umat Rasulullah timpasnya kita. Dan ya sedikit-dikit kada mirip. Iyalah, makami berjalan, ya. Assalamualaikum kada masuk rumah orang tua kada wadab, apalagi tuan guru atau dewasa ada penghormatan lalu. Padahal kan dari umatnya Rasulullah ini timpasnya tatak tunjuk ulun dah timpasnya di sangit. Dengaran umat Rasulullah itu kayak apa? Karena Rasulullah umat itu adalah batang tubuhku, aku kepalanya. Dan di antara kepala itu di antara dua dahinya. Di mana andakannya mata. Jadi coba lihat kemana mata, ke situ kepala, ke situ tubuh. Apabila mata kasini, kepala kasini, orang tuh mau ada juling, silar, atau bulu selalu. Iyalah. Nah ini dua aja tak. Jadi kalau bujur-bujurnya pas saja, kemana mata, kasih itu kepala, kasih itu awak. Jadi kada pesan itulah Rasulullah kepada laksana, itulah umat itu tadi kepada Rasulullah. Ini orang cinta. Jadi orang cinta itu bukan bahagikat dirinya Nur Muhammad saja, tetapi hal ikhwalnya menjahirkan daripada sifat-sifatnya Rasulullah. Jangan sedikit-sedikit Nur Muhammad, sedikit-sedikit Nur Muhammad, dan paling kurang Nur Muhammad juga. Dalilnya Quran, wa ma ramaita wa idza. Artinya Quran yang dibaca bibirnya kada main-main, nanti bukan dia melempar mulut tapi aku aja kawan nih. Jadi sedikit tidak aku di Rasulullah semua umur pada penanam paling murang. Iyalah. Ini. Jadi jadikanlah kita bulan Maulid ini sebagai tauladan untuk mengintroduksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Saya kira kita betul-betul bukan hanya zikir, itu arti zikir itu ingat lah, tapi setiap saat kita mengingat atas orang yang kita cintai. Kada ada ruginya mencintai orang yang beserta Allah. Kada ada ruginya kita mencintai orang yang diridhoi Allah. Kada ada ruginya kita mencintai orang yang hidupnya di dalam surganya Allah.
Ya kah? Kita ini kadang mungkin masuk surga umpat lawan nang diri Allah aja, itu binuntung lah. Jangan berharap surga. Maka guru tadi di hadis guru tadi terakhir, seseorang yang dulu amalannya dengan amalan surga, namun di akhir umurnya dengan beramalan neraka, maka dia ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Begitupun sebaliknya, di awalnya dengan beramalan ahli neraka, namun di ujungnya dia beramalan dengan amalan ahli surga, maka dia akan menjadi ahli surga. Jadi ini bukan amalan neraka itu maksiat, minum mabuk, minuman narkoba, itu lain amalan neraka, itu gawe iblis. Nah jadi lu pasangan biar paham. Kalau apa gawean ahli neraka tuh nang maksiat aja kada. Apa aja Tuhan? Fawailul limusallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka salat. Kenapa ini? Ibadah dua, sembahyang dua, ba'udhu dua, ba'istinja dua, ba'zikir dua, ba'salawat dua, ba'zakat dua, puasa dua. Tapi semuanya tuh hanyalah pengakuan ini. Kenapa? Karena ahli neraka itu dia kita manusia di ahli neraka dia tahu. Dengan pengakuan kita, rasa kita yang mau ibadah, rasa kita yang mau buat baik, rasa kita yang harap, rasa sempurna kita menyambat, mendengar bacaan orang punya salah sedikit lalu menyambat saja. Oh hurufnya lepas tuh sini tuh ya. Wah maharapnya lepas, nahunya kada, kasihan. Bujur aja dituntut untuk syariat itu biar sebaik-baiknya kita memuji atas keagungan Allah tadi. Sesempurna-sempurnanya kita berselawat kepada Rasulullah sesuai dengan huruf dan bacaannya, semerdu-merdunya, karena yang kita puji itu orang yang paling amat kita cintai, amat yang paling kita sayangi. Tidak ada yang lebih daripada kita cintai selain pada Rasulullah. La yu'minu abdun hatta la yahabbani. Tidak dikatakan seorang hamba beriman terkecuali yang mencintai aku lebih apa yang ia cintai ya Rasulullah. Nah ini 3 anak lupa Rasulullah mati kafir. Dapat pimpinan bungas sampai dia belai. Saya pacar orang, ingat mau sodok orang mati kafir Tadi ingat tadi takut menjadi pacar orang begini ulang. Iyalah. Terlihat ini bunga sekali ingat lagi lawan Rasulullah. Nabi Adam itu kita menjadi keluar pada surga tuh. Gara-gara ada ingat dalam tulisan di Tawing tidak. Nah, diisyaratkan sudah 50 tahun enggak 50 tahun Adam bersujud ada di Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kata menyambat Rasulullah takajud Allah taala Adam Allah taala berikan tahu ulun ya Adam waktu dijadikan waktu engkau masukkan nurnya Sayyidina Muhammad aku membaca kalimat di dalam surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang aku memohon demi Sayyidina Muhammad Rasulullah harusnya ampuni dosamu. Maka ya Allah aku ampunilah dosa engkau wahai Adam. Nah, jadi kita ini alangkah baiknya beristighfar, ingat lawan Rasulullah, cinta Rasulullah, memberkati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pasti Allah ampuni. Untuk ini lebih halusnya lah. Ini ulama jalannya pakai pada astagfirullahaladzim cukup sudah. Tapi kita mengikuti dari riwayat itu lebih bagus. Mengingatkan tanda kita cinta berkat Rasul. Karena hidup ini tanpa Rasulullah tidak ada kehidupan. Laula ya Muhammad man halatu aflaq. Jikalau kadikam kada aku jadikan ya Allah Ta'ala gunung ini beserta isinya.
Ya, ada kan protes. Kenapa beb juga tambahan gitu pulang? Ini memandangkan mahanusakan menarai ya Allah. Berkat Rasulullah, makan pun berkat Rasulullah, memberkati wasapati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Syukuran alaika ya Rasulullah, syukuran alaika Nabiullah, syukuran ya Habibullah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya menjawab nasi. Nomor 8 lebih bismillah aja untung. Diumpati setan, jangan ada setan di lingkungan sudah kan diumpatinya lagi. Nafsu nang duduk lapar. Kalau dibuat tuh diumpati setan, hiun bisa setan nang duduk ya. Manusia ini kata bedanya non binatang kurang-kurang makhluk nang betutul ruang labih jalan burung tiong ya nak mau lawang kena sebulan-bulan bisa ini baca assalamualaikum juga tapi kada tahu apa arti assalamualaikum. Assalamualaikum ini ya lah burung tiong nah gitu juga manusia diantak ke masjid di Sepang juga karena burung tiong bisa. Jadi alangkah beruntungnya kita hidup di masa hari ini. Di masa ini diberikan Allah kehidupan, diberi kesehatan, dan dipanjangkan umur kita sampai ini. Walaupun kita di akhir-akhir, maksudnya di akhir-akhir zaman kita hidup, tapi kita termasuk umat yang beruntung menjadi umatnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah di masa ini 7 kali beruntungnya daripada umat yang terdahulu. Dua kata Rasulullah. Beruntung. Jadi beruntung terus. Jadi anak cucu kita akan beruntung 7 kali lagi. Buyut kita 7 kali lagi daripada kita. Seterusnya sampai akhir zaman dan sampai yaumil kiamah, akhir kiamat. Jadi alangkah beruntungnya kita ini sebagai umat yang beruntung daripada umat terdahulu. Maka dari riwayat mengisahkan pada suatu hari Rasulullah itu selalu duduk, dia termenung. Jadi sahabat ini bingung, apakah yang melakukan Rasulullah? Dipadahkan sedih karena tidak sedih, dipadahkan berduka dia kayak berduka, ya kan? Mulai hampa tuh banyak diam Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah yang engkau pikirkan hingga engkau kelihatan kesedihan, kedukaan? Apakah lantaran kami ini ke sahabat? Kada aja Rasulullah. Apakah ada kesalahan kami ini? Kada. Tapi mengapa engkau selalu termenung dan diam? Maka Rasulullah menjawab, aku sedang merindukan umatku ya Rasulullah. Nah jika ada sahabat, apakah kami ini ya Rasulullah? Sedangkan kami ini selalu menyertai engkau, menemani engkau. Apa yang engkau rindukan lagi? Bukan ya Rasulullah, umatku nanti. Mereka itu adalah umatku yang paling kurindukan. Kenapa? Kata Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah duduk sama dengan aku, tidak pernah berjabat tangan kepadaku, tetapi cintanya luar biasa kepada aku. Amin. Siapakah gerangan umat itu? Ialah umat sesudah aku nanti yang kada pernah bertemu dengan aku, tapi imannya luar biasa mencintai aku. Alhamdulillah termasuk kita yang ada di zaman ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini seberata termasuk umat yang dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah.
berkat kita cinta. Jadi kita boleh bangga sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi jangan kita menjadi sombong terhadap umat-umat yang terdahulu pada kita. Coba kita bangga itu cukup dalam hati alhamdulillah, dengan bangga menyukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk betul-betul golongan orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Nah ini, jadi sama amalan itu tadi, dengan amalan-amalan surga ini adalah hati, imannya, tawadunya, tawakalnya, bahkan panahnya, beribadah ini tadi hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirnya ini lupa. Kenapa? Karena ini ada pinanggil jua. Kemana arah pujiannya? Kepada siapa ini menghadap? Hadapin dulu. Jadi yang dimaksud amalan orang surga itu amalannya Rasulullah menggawe. Karena kadang-kadang di dunia ini dulu masuk surga kadang-kadang amal wali, kalau ada wali juga kan amal surga selain pada Rasulullah ya weh. Bukan ada ngantuk boleh dipengen guringnya. Nah ini, jadi yang dimaksud amalan ahli surga itu ya Rasulullah nama amalan. Jadi umat kita sekarang alhamdulillah, walaupun kada sejaman sosial jahiliyah, kada pernah bertemu, kada pernah sedudukan, kada pernah berjabat, namun melalui ahlul baitnya Rasulullah tadi meyakini bahwa inya seakan-akan beserta Rasulullah. Nah ini dimana ujar Sayyidina Abu Bakar, ya ayyuhan nas urqubu Muhammadin fi ahlil bait. Wahai manusia, perhatikan oleh kamu hawasi tilik liatik. Kamarian waktu di home itu ceramahnya salah. Udah membahas cuma sopan sebenarnya Habib juga kami salah makna. Perhatian, bukan hanya minta perhatian Allah Ta'ala. Kata perhatikan dan perhatian itu lain. Urqub itu diambil kata muraqabah, memandang, bukan mencari perhatian Allah Ta'ala. Ada sidin menyampaikan, ada bahwa barang siapa nak minta perhatian Allah Ta'ala, cintai Habib termau. Karena urqub itu memandang, muraqabah. Jadi barang siapa mengarang muraqabah itu memandang zuriatnya Rasulullah itu, wahai manusia perhatikan mereka menghawasi hati di manakah Rasulullah itu anaknya, di Sayyidina Abu Bakar, di ahlul bait, di ahlul baitnya sendiri. Bukan Habib itu Rasulullah, tapi laksana ini melihat angin melalui daun. Walau matanya melihat daun, tapi imannya menyatakan madrasnya anginnya. Nah ini menhabib di badan Rasulullah ke-26. Ini Habib atau Jawa kau Rasul bukan dia meluput aja bang bersahadat misalnya ulang asyhadu an la ilaha illallah Abdullah Rasulullah. Ada aja namanya juga kalau pungol ampun pungol tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kada kau diubah lagi sahuruf kada kau diubah apa bisa panggal. Nah ini itu tauhid ngarannya Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Merasa seorang yang ketinggian ngaji Nur Muhammad dari ini kita boleh Mutazilah ngaran lebih baik namanya. Wakaku seorang dari Nur Muhammad, seorang Muhammadnya mim kepala hadada mim parut dalbatis Muhammad. Muhammad itu sifat anak berkopas sendiri semikian biar tak nang mana Nur Muhammad itu kan nang awal 2000 tahun Nur tadi. Nur itu ya wujud, sudah ada wujudnya. Di mana Allah mentauhidkannya, sesungguhnya roh Nabi itu daripada
zatku ya Allah Ta'ala anna minallah wal mu'minuna minni, aku daripada Allah dan segala mukmin itu daripada aku. Nah ini nih bujuran nurang Kanti Nur Muhammad ujung-ujungnya seorang Rasul. Jadi umat diruntung karena umat lawan Rasul itu ada berpisah di dalam badahan tadi laksana anda batang tubuhnya jadi aku ini batang tubuhnya jadi Rasulullah ikan kepalanya aku kepalanya. Tapi bila kepala kan menurut dalam tubuh selalu jagarnya lenggor atau dingin ayam dia lah. Nah jadi hati-hati. Jadi hendak jadi umatnya Rasulullah ikuti mutabaah bujur Rasulullah. Karena kita cinta kepada Rasulullah hingga kita cinta kepada Allah dan mendapat ridha Allah dan pengampunan Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja salah hilang aku sampaikan, minta itu minta alas semuaan orang baik. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, dinaikkan martabat hidup kita, dimurahkan rezeki kita, dan kita selalu diberikan hati yang selalu berbuat baik, bertawadu, jauh daripada kesombongan, daripada fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa gubernur ini karena nggak doa ya, aduh selamat aja. Selamat bersama kita. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka hidayatan fid din wa hidayatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa sa'adatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan indal hisab wa amana min al-ajab wa nasiban min al-jannah wa arzuqna najara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadi wa salamatan fil ismin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Waqtu billahumma salamata wa sihhata wal afiyata wal ghanimata lana wa li'abdikal hujjaj wal hujjaj wal juwar wal musafirin wal muqimin nabi barika wa barika minal mu'minin wa qina wa iyyahum sarad jalimin wal baghin wal hasdin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.